Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah, sahabat mandaba, kembali lagi di Dialog Madrasah bersama saya Azhar Raisa Dan saya Maman Sudarma, didampingi langsung oleh salah satu guru muda, guru yang terfavorit untuk tahun ini, Ibu Nunui Nurjana. Dan bersama sosok Kepala Madrasah Mandua Kota Bandung yang tidak asing lagi dan pasti diketahui oleh seluruh siswa-siswi Mandua Kota Bandung, yang tiada lain adalah Bapak Dr. Haji Asep Encu. Bapak dan Ibu nih, terima kasih ada waktu ya untuk beberapa saat kita bisa berdialog ya. Sama-sama. Di Hari Guru Nasional ya. Betul. Atas nama kru dari Sahabat Mandaba mengucapkan Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Sama-sama Pak. Pak, ini sebenarnya ke Bapak dulu Pak Kepala nih. Ini kan Hari Guru yang ke-76 ya Pak. Kira-kira makna Hari Guru untuk tahun ini nih, yang situasinya kata orang lagi pandemi, kemudian dalam beberapa hal juga kita kan masih ada pembatasan segala macam. Sebenarnya apa makna Hari Guru untuk peringatan tahun sekarang Pak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini tentu saja adalah momentum yang sangat menggembirakan bagi kita untuk komunitas para guru di tanah air tercinta ini. Bagi saya secara pribadi bahwa guru ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, bahwa Allah ketika melahirkan kita dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian dilanjutkan ayat itu, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kemudian Allah memberikan potensi pendengaran, penglihatan dan hati agar kita memiliki pengetahuan, agar kita memiliki kebiasaan untuk menjalankan peran hidup ini. Dan untuk mengawal agar kita memiliki kebiasaan, agar kita memiliki pengetahuan sebagai bekal hidup yang intinya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ada sosok yang sangat berperan untuk membantu, memfasilitasi kita agar kita memiliki keterampilan, pengetahuan untuk menjalani hidup itu. Siapakah sosok itu? Tentu saja adalah guru. Di rumah kita punya sosok guru yang luar biasa, ibu dan bapak kita. Sementara di sekolah kita punya sosok yang luar biasa, adalah para guru. Jadi memang apapun peran kita sekarang tidak akan terlepas dari sosok orang-orang itu. Oke. Ini maaf nih Pak, ya mungkin Bapak cukup lama ya, jadi berapa tahun Pak masa kerja sekarang? Masa kerja sudah di atas 30 tahun. Nah, dari 30 tahun seperti itu kan ada peringatan Hari Guru yang sebut saja lah, peringatan Hari Guru sebelum pandemi, peringatan Hari Guru masa pandemi, dan sekarang menjelang AKB gitu ya, Hari Guru. Kira-kira ada suasana batin yang unik nggak di antara fase-fase perbedaan peringatan Hari Guru itu Pak? Ya, yang paling terasa bagaimana kita kondisi di era pandemi ini. Jujur saja di era pandemi ini ada peran-peran guru yang tidak bisa dioptimalkan kita. Kita paham betul bahwa pada saat pembelajaran itu kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana menyampaikan informasi berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, tetapi yang tidak kalah penting bagaimana kita mengawal agar anak-anak kita memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar anak-anak kita juga memiliki sikap sosial yang baik. Nah, peran-peran ini yang tidak bisa dilakukan di era pandemi ini. Makanya alhamdulillah Madrasah Aliyah Negeri 2 khususnya sudah melakukan tatap muka terbatas. Melalui tatap muka terbatas ini mudah-mudahan peran yang beberapa hari atau beberapa bulan ke belakang tidak bisa dilaksanakan, hari ini bisa dimaksimalkan kembali. Oke. Mohon maaf sebelumnya Pak, kalau untuk tema yang diangkat pada Hari Guru di Mandua tahun ini tuh apa nih Pak? Dan latar belakangnya itu sendiri? Ya, tema guru hari ini adalah kita bekerja dengan sepenuh hati untuk memulihkan kembali pendidikan kita intinya. Jadi bagaimana agar geliat
sekarang PTM khususnya bisa kembali ke madrasah, bisa kembali ke sekolah, sehingga peran-peran yang tidak bisa dimaksimalkan atau peran-peran yang tidak bisa dilaksanakan tadi bisa dioptimalkan pada hari ini ke depan. Oke. Ini Ibu Nunui Nurjanah ya. Kurang lebih 10 tahun di Mandua bertugas. 12. Oke, 12 tahun. Kira-kira nih versi Bu Nunui ini kan masih baru nih ya. Gurunya guru milenial Iya. aja Pak. Guru milenial kemudian berhadapan dengan anak milenial. Iya. Kira-kira kalau misalnya terkait dengan situasi pandemi seperti ini, dinamika apa atau sebut saja lah tantangan apa sih yang paling berat ketika menjadi seorang guru yang profesional di hadapan anak-anak yang sebut saja lah anak milenial ini? Kira-kira gimana Bu? Dari 4 kompetensi guru yang telah ada, mungkin ada satu lagi yang harus ditambah, yaitu kita guru. Maksudnya jadi kompetensinya harus ada 5? Ya, Oh, untuk keren. era pandemi itu harus mempunyai literasi digital yang lebih. Oh, Ya. gitu. Karena sekarang kita memasuki Betul. era 5.0, jadi para guru selain 4 kompetensi yang dimiliki sebelumnya, itu harus meningkatkan lagi satu, yaitu literasi digital. ya, maksudnya pentingnya literasi digital itu karena kita berhadapan dengan anak yang memang Iya, sudah digital betul. itu. Iya. Jadi memang karena tuntutan anak seperti itu, maka guru juga harus Mau tidak mau kita harus itu mempunyai potensi itu. sebenarnya ada problem apa ya? Misalnya gini, tentang pemaknaan Hari Guru sekarang ya Bu Nui, itu kan kalau anak nih Jawa nih, biasanya sering main gadget ya nih. Iya. Dia lebih suka untuk searching, kira-kira begitu. Nah, sebut saja lah si wibawa guru ya di hadapan anak di era digital ini, apakah menurun, merosot atau tambah kuat sih sebenarnya? Harusnya tetap kuat, Pak. Harusnya tetap kuat. Gitu. Kalau tambahan itu mah hanya untuk penguatan dalam pendidikan di luar karakter. Oke, ini mungkin untuk penguatan kompetensi literasi digital ini mungkin wilayahnya wilayah kebijakan ya, policy gitu kan. Kira-kira yang sebut saja lah strategi Pak, pengembangan penguatan literasi digital untuk guru-guru seperti yang tadi untuk merespon ya harapan anak-anak milenial. Strategi apa sih yang dikembangkan Mandua Kota Bandung khususnya Pak? Ya, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung tentu saja sangat respon dengan kemajuan-kemajuan di bidang ilmu dan teknologi. Seperti yang disampaikan oleh guru berprestasi tahun 2021 ini, yang sengaja Madrasah Aliyah Negeri 2 menggulirkan anugerah GTK, anugerah guru dan tenaga kependidikan internal di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 2. Kami ucapkan selamat buat Bu Nunui yang sudah terpilih untuk menjadi guru berprestasi tahun ini. Nah, apa yang dilakukan Madrasah Aliyah Negeri 2 untuk mengoptimalkan atau tadi bagaimana memberikan pengetahuan tambahan berkaitan dengan literasi digital, tentu saja banyak yang dilakukan oleh kita. Pertama, kita berupaya untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada baik di kalangan guru-guru muda yang sudah memiliki pengetahuan atau tingkat literasi digital yang lebih tinggi, agar dia juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sekitar, oleh guru-guru yang ada di sekitar. Bagaimana kemampuan itu bisa ditularkan, dan bagaimana juga dia punya keinginan untuk berbagi ilmu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu jadi strategi itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, tidak menutup kemungkinan bahwa siswa-siswa kita di bidang literasi digital juga banyak yang lebih hebat ketimbang gurunya. Maka konteks hari ini bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik, di situ terjadi kolaborasi. Kolaborasi antara siapa? Kolaborasi tentu saja antara guru dengan peserta didik. Peserta didik tidak selamanya, mungkin dalam beberapa hal justru peserta didik yang akan memberikan bantuan kepada kita, yang memberikan transfer ilmunya kepada kita, sehingga menjadi komunikasi yang sangat indah antara guru dengan siswa. Bagaimana guru mampu mengapresiasi kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh peserta didik, khususnya berkaitan dengan literasi digital, tapi di sisi lain bahwa siswa pun tetap hormat dan santun kepada gurunya. Sebisa apa, sejago apa, tetap dia posisinya adalah anak yang harus menghormati orang tuanya. Barangkali, dan itu adalah kemasan yang harus ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung pada khususnya, dan umumnya di madrasah. Dan inilah yang mungkin yang membedakan antara madrasah dengan sekolah secara khusus. Oke, itu menarik ini Neng Jawa ya. Jadi
memang kita si para guru itu ya harus mencoba mengupdate kemampuan gitu ya. Nih untuk Bu Nuno ini sebagai guru muda, guru milenial, kan seperti yang tadi diungkap oleh Pak Kepala Madrasah, itu kan di hadapan kita anak itu bervariasi tuh Bu, ya Bu. Ada yang pinter banget IT-nya, kemudian ada yang biasa saja, atau mungkin ada yang belum bisa banget. Biasanya ada kemungkinan petanya seperti itu. Kira-kira nih tip dan triks ya guru milenial gitu Bu menghadapi situasi seperti itu supaya anak kan yang satu tidak bosan dengan belajarnya, yang satu tidak merasa stres karena memang kalau ngejar IT kan agak susah ya Pak. Apalagi kalau guru-gurunya sudah kolonial gitu. Kira-kira Bu tip dan trik untuk menghadapi variasi kemampuan anak yang digitalnya kuat itu kira-kira gimana ya? Sebisa mungkin kita harus memfasilitasi semuanya ya, nggak bisa dipisah-pisah karena semua anak didik kita Pak. Kalau saya pribadi dalam pembelajaran menyarankan ke anak itu apa aja yang dipunya, misalnya untuk membantu ini, misalnya kalau dia punya hanya WA misalnya gitu, kalau dia punya lebih dari itu silahkan digunakan. Jadi diusahakan semua bisa terangkul gitu ya. Selain itu juga saya biasanya dengan hubungan dengan orang tua cukup erat ya. Orang tua itu ditanya gitu bagaimana. Jadi maksudnya berkomunikasi dengan orang tua. Ya. Jadi untuk mengontrol posisi belajar mereka. Ya. Oke, terima kasih. Sahabat madrasah, alhamdulillah ya paling tidak ini satu sisi yang menarik bahwa ketika perkembangan digital itu memang sudah mewabah gitu. Kalau mungkin bahasa sekarang itu sudah menjadi pandemi di masyarakat kita, bahwa keterampilan digital atau literasi digital sudah begitu masif ya berkembang di anak-anak kita. Dan salah satu tentunya yang harus dilakukan adalah penguatan kompetensi kepada para guru itu sendiri. Di sini kami memang berbicara dengan orang-orang hebat di Mandua Kota Bandung. Pak Kepala Madrasah adalah guru berprestasi tingkat nasional untuk kepala madrasah, kategori kepala madrasah, dan kemudian ada Bu Nunui adalah guru berprestasi untuk level sekarang pada tahun ini diangkat sebagai guru berprestasi tingkat Mandua Kota Bandung. Kita akan coba lanjutkan untuk menggali terus tentang pemaknaan Hari Guru Nasional untuk tahun 2021 di era pandemi ini. Kembali ke Bu Nuno ya Bu. Kan tadi disebutkan bahwa anak-anak kan beragam begitu ya. Anak-anak beragam, kemudian juga salah satu tantangannya adalah ada yang disebut dengan literasi digital. Sentilan anak nih biasanya itu anak lebih senang ke Google gitu kan. Saya pengen bertanya sekali lagi nih, keganggu nggak sih profesi guru atau status guru dengan begitu anak belajar e-learningnya lebih hebat, kemudian sumber belajar yang sebut saja ya dunia maya virtual juga lebih mudah diakses. Nah kemudian ke Mbah Google juga informasi begitu banyak segudang bisa diakses oleh mereka, bahkan bisa jadi dalam batasan tertentu sumber informasi yang paling difavoritkan oleh anak ya itu bukan ke buku lagi ya, bukan ke guru lagi, sudah mulai ke gadget online. Kira-kira sebagai guru muda nih, keganggu nggak dengan status seperti itu Bu? Kalau saya pribadi justru senang ya Pak. Nah. Jadi anak berarti beberapa langkah sudah lebih maju dari kita di sisi itu. Bagaimana kita guru mencoba untuk membimbing, takut-takutnya ada misalnya terjebak pada hal hoax atau apa gitu. Jadi saya pribadi merasa senang ketika anak satu atau dua langkah lebih maju di bidang IT atau literasi digital. Ini untuk ini kan ketangkepnya itu Pak ya, seolah-olah bahwa untuk informasi memang atau kognitif ya Pak, aspek kognitifnya mungkin dunia internet sudah bisa memfasilitasinya gitu kan. Sementara kita madrasah itu punya concern terhadap penguatan karakter. Kira-kira tuh Pak strategi yang dikembangkan atau pendekatan-pendekatan kelembagaannya ya untuk mengawal kognitifnya tetap maju tapi karakter juga tetap terpupuk. Kira-kira program di Mandua kira-kira seperti apa Pak? Memang karena nuansanya seperti itu, bahwa fungsi kita, fungsi madrasah, ada kepala madrasah dan guru, bagaimana penguatan itu kita mampu mengisi ruang-ruang yang tidak ada, yang tidak bisa diberikan lewat tadi teknologi misalkan internet dan lain sebagainya. Sehebat apapun dunia maya sekarang dengan internetnya, dengan Google-nya, ada ruang yang tidak bisa diisi.
Betul. Ada ruang kosong yang tidak diisi, dan itu adalah peran guru untuk masuk di situ. Karena itu saya selalu mengingatkan kepada kita semua, kawan-kawan semua, bahwa pada saat mengajar jangan lupa bahwa KIS 1 yang pertama yang harus kita selamatkan, yang harus kita sampaikan. KIS 1 itu keterampilan. Ya, KIS 1 itu berkaitan kompetensi. dengan sikap Sikap spiritual. spiritual. Bagaimana kita mengawal agar anak betul-betul memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hampir tidak bisa untuk disampaikan melalui tadi fitur-fitur yang ada di dunia maya itu. Dan kesempatan guru adalah untuk masuk di situ. Dan kalau guru masih tetap bisa melaksanakan peran ini, bahkan diperkuat peran ini, justru saya yakin sehebat apapun anak tetap akan santun, akan menghargai kita, dan kita juga tidak akan merasa terganggu. Oke, terima kasih sahabat madrasah, sahabat mandaba. Alhamdulillah, paling tidak beberapa serpihan ya yang terkait dengan dinamika guru sebagai satu profesi mulia di zaman milenial ini, itu ternyata dari satu sisi itu masih ada tantangan-tantangan yang harus memang diselesaikan. Di antaranya adalah bagaimana dinamika digital itu bisa dikawal sehingga memang bisa bermanfaat, bermakna buat anak-anak milenial. Pada sisi yang lain, ternyata tuntutan untuk penguatan dan peningkatan kompetensi guru itu pun itu menjadi sebuah tuntutan yang sekaligus tantangan besar. Artinya guru milenial juga harus mencoba mengakomodir dan beradaptasi gitu ya dengan perkembangan zaman. Atas nama kru dari Mandaba atau sahabat Mandaba, kami ucapkan terima kasih, dan kita akan coba minta satu kalimat tentang guru dari versi gurunya. Bu Noi, satu kalimat tentang guru, karena Bu Noi kan juga walaupun sekarang profesi jadi guru, tapi juga punya sejumlah guru yang mungkin ada terkenang dan tertanam dalam hati. Satu kalimat pesan buat diri sendiri atau buat masyarakat sini tentang guru. Satu kalimat kira-kira apa? Guru itu harus hebat, kuat, tidak boleh kalah dengan keadaan, tetap maju dan tetap semangat. Kalau dari versi Pak Kepala, satu kalimat. Izinkan Bapak untuk mengutip yang Bapak temukan pada saat berkunjung ke Filipina. Be proud, you are teachers, the future depends on you. Berbanggalah, wahai guru, masa depan anak-anak ada di tanganmu, ada di tangan guru kita semua. Oke, terima kasih. Dan kita juga harus bareng-bareng kuat nih. Banggalah terhadap diri kita karena masa depan itu emang ada di tangan kita ya. Teh Jam. Cukup sekian dari kami selaku host dan juga dari narasumber. Untuk dialog madrasah pada kali ini akan kita kita akan bertemu pada sesi selanjutnya dengan materi-materi yang pastinya tunggu menarik ya Pak ya. Dengan narasumber yang lebih keren. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.